Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ustaz Taufik Hidayat, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir di kuliah studi naskah tafsir pada hari ini. Saya kelompok 10 dengan beranggotakan saya sendiri Siti Rahayu 3119012 dan Siti Fatimah 3119053, yaitu membahas tentang tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Langsung saja pada topik pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang kitab tafsir Al-Misbah adalah salah satu karya Muhammad Quraish Shihab. Dari sekian banyak karya-karyanya, tafsir Al-Misbah ini lahir dari keinginan Quraish Shihab untuk menjelaskan Al-Quran. Karena banyak kaum muslimin yang membaca surat-surat tertentu dari Al-Quran seperti surah Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan lain-lain. Berat dan sulit bagi mereka apa yang dibacanya, walau setelah mengkaji terjemahannya secara berulang-ulang. Jadi seperti kita ketahui ya, ada orang yang hanya membaca Al-Quran itu di yang Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan As-Sajdah. Dan mungkin hanya itu saja yang dibaca karena itu yang lebih utama. Manfaatnya mungkin lebih terlihat dibanding dengan yang lain, seperti Al-Waqiah itu sebagai mempermudah rezeki, dan Al-Mulk itu sebagai ketika setiap malam dibaca bisa untuk menahan dari yang azab kubur. Tapi di sini di tafsir Al-Misbah ini ingin menjelaskan lebih jauh tentang Al-Quran, bukan hanya surah Yasin saja, Al-Waqiah, ataupun Ar-Rahman. Selanjutnya ialah latar belakang Quraish Shihab. Riwayat hidup Muhammad Quraish Shihab. Quraish Shihab merupakan ulama besar yang lahir di Lapang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Dia adalah anak dari Abdurrahman Shihab 1905 sampai dengan 1986, seorang ulama besar keturunan Arab sekaligus pakar tafsir yang telah diakui oleh masyarakat sekitar. Masa kecil Muhammad Quraish Shihab dihabiskan di lingkungan keluarga sangat religius. Hal ini sebagaimana pernyataan Islah Husnian dalam salah satu karyanya. Ia sejak kecil, Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, ia harus mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Pada waktu itu, selain menyuruh membaca Al-Quran, ayahnya yang menguraikan kisah-kisah dalam Al-Quran. Disinilah menurut Quraish Shihab, benih-benih kecintaannya terhadap Al-Quran mulai tumbuh. Selain mendapat pendidikan dari orang tuanya, masa kecil Quraish Shihab juga tidak terlepas dari pendidikan formal. Sekolah dasar dengan nama Sekolah Rakyatlah yang menjadi pendidikan formal pertama di kehidupan Muhammad Quraish Shihab. Selanjutnya, rasa kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan perasaan tidak selalu puas atas apa yang telah didapat menghantarkan untuk melakukan perjalanan ilmiah. Yang kedua ke Mesir dengan masuk di I'dadiyah Madrasah Aliyah Al-Azhar. Masuknya Quraish Shihab di kelas I'dadiyah setingkat dengan kelas 2 Sanawiyah diperoleh Muhammad Quraish Shihab. Atas bantuan beasiswa pemerintah daerah Sulawesi, setelah menamatkan pendidikannya di sekolah menengah atas, dengan keseriusan dan semangatnya, Quraish Shihab melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar.
dengan konsentrasi di bidang tafsir. Bahkan dalam penempuhan untuk secara serius mempelajari tafsir serta merelakan waktu untuk mengulang 1 tahun demi mewujudkan cita-citanya belajar di Fakultas Ushuluddin pada bidang tafsir. Tafsir Al-Misbah sebagai sebuah karya monumental Quraisy Shihab. Tafsir ini ditulis selama kurang lebih 4 tahun. Yang penulisannya dimulai tahun 1998 di Kairo. Dan setelah tahun 2003 di Jakarta, karya ini pada mulanya diterbitkan secara berkala oleh penerbit Lentera Hati. Karena belum selesai semuanya, saat ini Tafsir Al-Misbah berjumlah 15 volume atau jilid besar. Sebagai karya monumental seorang pakar tafsir, tentunya karya ini telah banyak menjadi rujukan penelitian baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Metode penulisan Tafsir Al-Misbah. Menurut pakar tafsir Al-Azhar University, Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, dalam penafsiran Al-Quran dikenal 4 macam metode tafsir, yakni metode tahlili, metode ijmali, metode muqaran, dan metode maudhu'i. Dalam tafsir Al-Misbah ini, metode yang digunakan Quraisy Shihab yaitu menggunakan metode tahlili, analitik, yaitu metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan musafirnya, yang dihidangkannya secara runtut sesuai dengan peruntutan ayat-ayat dalam mushaf. Pemilihan metode tahlili yang digunakan dalam tafsir Al-Misbah ini didasarkan pada kesadaran Quraisy Shihab bahwa metode maudhu'i yang sering digunakan pada karyanya berjudul Membumikan Al-Quran dan Wawasan Al-Quran. Selain mempunyai keunggulan dan memperkenalkan konsep Al-Quran tentang tema-tema tertentu secara utuh, juga tidak luput dari kekurangan. Akan tetapi, dalam tafsir Al-Misbah ini, Quraisy Shihab juga menggunakan metode maudhu'i, yakni metode mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas satu tema sendiri, menafsirkannya secara global dengan kaidah-kaidah tertentu, dan menemukan rahasia yang tersembunyi dalam Al-Quran. Selanjutnya, dalam menggunakan tafsir Al-Maudhu'i, memerlukan langkah-langkah yang pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang membahas topik yang sama. Kedua, mengkaji asbabul al-nuzul dan kosakata secara tuntas dan terperinci. Ketiga, mencari dalil-dalil pendukung baik dari Al-Quran, hadis maupun ijtihad. Ini saudari Siti Fatimah juga sudah bergabung, mungkin kalau mau dikolaborasikan presentasinya. Iya, boleh. Siti Fatimah? Bisa? Iya, bisa. Ditindaklanjuti? Iya. Bisa. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Fatimah, kepadanya kami persilakan. Kedengaran nggak suaranya? Iya, kedengaran. Ya, makasih. Selanjutnya ada corak penulisan Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan, yaitu corak tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ketelitian ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-Quran, lalu mengaplikasikannya masalah-masalah umat Islam yang bangsa pada umumnya. Corak tafsir ini merupakan corak baru yang menarik membaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia Al-Quran. Orientasi kemasyarakatan dalam tafsir ini nampak jelas pada sorotannya atas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Penjelasan-penjelasan yang dihidangkan hampir selalu relevan dengan persoalan-persoalan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, penjelasan-penjelasan tersebut dimaksud sebagai upaya menangani atau sebagai jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Karya-karya. Yang pertama itu ada Tafsir Al-Manar.
keistimewaan dan kelemahannya, ujung Padang IAIN Alauddin 1984. Membumikan Al-Quran, fungsi dan kedudukan wahyu dalam kehidupan masyarakat, Bandung, Mizan 1994. Membumikan Al-Quran Jilid 2, memfungsikan wahyu dalam kehidupan, Jakarta, Lentera Hati, Februari 2011. Studi kritis tafsir Al-Manar, Bandung, Pusaka Hidayah 1996. Wawasan Al-Quran, tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat, Bandung, Mizan 1996. Tafsir Al-Quran, Bandung, Pusaka Hidayah 1997. Hidangan Ilahi, tafsir ayat-ayat tahlili, Jakarta, Lentera Hati 1999. Tafsir Al-Misbah, pesan kesan dan keserasian Al-Quran, 15 volume, Jakarta, Lentera Hati 2023. Al-Lubab, tafsir Al-Lubab, makna, tujuan, dan pelajaran dari surat-surat Al-Quran. Box set terdiri 4 buku, Jakarta, Lentera Hati, Juli 2012. Al-Lubab, makna, tujuan, dan penjelasan dari Al-Fatihah dan Juz Amma, Jakarta, Lentera Hati, Agustus 2008. Al-Quran dan maknanya, terjemah makna, disusun oleh M. Quraisy Shihab, Jakarta, Lentera Hati, Agustus 2010. Kesimpulannya, dalam tafsir Al-Misbah ini, metode yang digunakan Quraisy Shihab yaitu menggunakan metode tahlili atau analitik, yaitu metode yang menjelaskan yang menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan musafir yang dihidangkannya secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf. Sedangkan dari segi corak, tafsir Al-Misbah ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan, yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nas-nas Al-Quran dengan cara pertama yaitu mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran secara tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik. Kemudian seorang tafsir berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Baik, itulah sekilas dari penjelasan tentang tafsir Al-Misbah. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan. Sambilan dibuka untuk tafsir Al-Munir yang kemarin. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ilyas. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan dari biografi Mufasir? Mau nanya dong. Saya mau nanya dong. Ya, silakan. Jangan. Lanjut dulu aja, Bang. Enggak usah. Ini silakan nih. Ulang. Kan
Saya mau bertanya kepada pemateri. Kan banyak ya dari materi-materi pertemuan-pertemuan sebelumnya tuh dijelaskan bahwa tafsir banyaknya memakai metode tahlili gitu. Apa sih kelebihan atau apa gitu yang kenapa banyak penafsir itu pakai metode itu gitu? Bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Aini, pertanyaannya sangat bagus. Silakan selanjutnya Siapa selanjutnya? yang mau bertanya. Saya ya. Em, terkait dengan mufasir. Gak ada suaranya, Bang. Nah, mic-nya jangan ditelencan. Ketelan nih, maaf. Halo, tes ada ya? Ada. Ada. Maaf. Cakep, cakep, cakep. Tes 1 cek low. Tes. Oke, makasih. Tadi berkaitan dengan mufasir. Syarat-syarat menjadi mufasir itu apa? Mungkin di biografi belum dijelaskan sih. Apa keterkaitan Muhammad Quraisy Shihab ini bisa menjadi seorang mufasir gitu. Apa dia udah memenuhi syarat gitu loh. Apa menjadi seorang hafiz Al-Quran atau apa gitu. Sehingga dia bisa menjadi seorang mufasir. Ya. Syukran ah. Ya, sama-sama. Sebelumnya tentu ya, karena kita membahas tentang mufasir di sini, maka Quraisy Shihab sudah termasuk. Pertama dari beliau sejak kecil yaitu sudah belajar Al-Quran dari ayahnya. Sudah belajar tentang Al-Quran serta memahami isi dari Al-Quran. Saya cek dulu untuk di makalahnya juga ada. Di sini beliau juga sebenarnya akan diadakan yang di dalam benar-benar kecepatan. Quraisy Shihab yang pertama belajar tentang Al-Quran, yang kedua juga beliau belajar formal dan meniti untuk masuk tafsir dan beliau juga di mungkin mau dibantu teman-teman. Saya cari dulu jawaban yang Chandra ya. Mohon maaf.
Mungkin untuk pertanyaan Saudara Chandra, saya jawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Untuk seorang mufasir ini kan secara universal, yaitu mempunyai akidah yang benar, bersih dari hawa nafsu, niat baik dengan tujuan yang benar, taat mengamalkan ilmunya, berpegang teguh dengan pada sunnah, mengarahkan tenaga untuk belajar atau membekali diri dengan ilmu. Sedangkan Kiai Syihab ini sudah termasuk ke dalam seorang mufasir, sehingga ia bisa dikatakan mufasir. Karena dari awal dia mempunyai akidah yang benar, dari mulai ayahnya yang mengajarkan tentang ayat-ayat Al-Quran, sehingga dia sekolah dua formal dan juga sekolah tentang agama juga. Nah, dia juga mempunyai tujuan yang benar ketika dia berkarya tentang tafsir, dan dia juga taat mengamalkan ilmunya. Selain itu mungkin Ustaz mohon dibantu. Apa mungkin dari jawaban saya takutnya ada yang salah. Terima kasih. Saya tambahkan boleh? Boleh, Bang Ilyas. Tadi yang nanya siapa? Saudara Chandra ya? Iya, Chandra. Chandra tuh seharusnya Chandra yang tahu jawabannya. Iya, dia ngetes aja. Yang saya ketahui gini, Profesor Dr. Kiai Syihab kan dulu dia punya cita-cita kan, yang setahu saya itu punya cita-cita bahwa beliau akan mengikuti jejak ayahnya, yaitu seorang ulama besar. Saya baca dulu, seorang ulama besar yang dalam hal itu ayahnya itu di bidang tafsir. Juga sebenarnya Profesor Dr. Kiai Syihab ini dia juga beliau dari para masyayikh di tersebut, dan beliau bahkan beliau memberikan suatu isyarat kepada seorang penafsir. Yang pertama, beliau mengisyaratkan bahwa seorang penafsir itu harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang bahasa Arab dalam berbagai bidangnya. Yang kedua, seorang penafsir itu harus tahu tentang ilmu-ilmu Al-Quran, baik dari kata bahasanya, baik dari bahasa Al-Qur'annya, gitu, sudut pandang Al-Qur'annya, dan ilmu-ilmu yang lainnya, serta sejarah, hadis-hadis Nabi, dan usul fikih. Dan selanjutnya, seorang penafsir itu harus tahu tentang disiplin ilmu Al-Qur'an yang menjadi bahasan materi tersebut. Nah, dalam menafsirkan Al-Qur'an itu berbeda gitu kan, berbeda dengan berdakwah atau berceramah, gitu kan. Tapi menafsirkan Al-Qur'an ini bisa dilakukan dengan keilmuannya yang didapat oleh seorang penafsir yang tadi telah disebutkan, dan juga beliau
memberikan peringatan. Jangan sekali-kali menafsirkan Al-Quran itu secara subjektif gitu oleh seorang mufasir, dan juga jangan sampai menerapkan kaidah-kaidah yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, seperti kedangkalan ilmu atau ilmu alatnya, pengetahuannya, asbabun nuzulnya, hubungan antar ayat dan ayat, maupun kondisi sosial masyarakat yang tadi disebutkan, dan tidak memperhatikan gitu dalam Al-Quran itu siapa yang berbicara gitu kan, ditujukan kepada siapa gitu. Dan beliau telah mempelajari itu semua dari para masyayikh yang ada di perguruan tinggi yang beliau pelajari. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa penafsiran ayat Al-Quran ini banyak emang ditentang pada saat beliau mengeluarkan tafsir Al-Misbah ini. Sebenarnya beliau ngambil dari ayat yang Al-Misbahu Jujajat gitu kan, sebagai penerang. Sebenarnya intinya beliau itu supaya tafsir ini bisa menerangi umat muslim, bahkan umat manusia gitu kan. Tapi lambat laun akhirnya tafsir ini bisa diterima oleh para mufasir gitu kan. Bahkan beliau itu diberi suatu anugerah kalau nggak salah oleh ulama Mesir pada saat itu sebagai ahli tafsir yang diakui oleh dunia gitu. Makanya kalau seandainya dalam suatu karya itu pasti ada yang menentang gitu kan. Karena beliau pemikirannya pemikiran kontemporer yang seharusnya pemikiran tersebut bisa dijadikan perbandingan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer ini. Karena ulama-ulama yang memegang mazhab kontemporer ini, beliau menentang karena tidak sesuai sejalan dengan apa yang mereka sampaikan. Itu saja sih. Udah, Chandra, udah puas saudara Chandra? Syukran Bang Ilyas. Ya. Gimana kalau memang sekiranya sudah nggak ada pertanyaan lagi, sudah terjawab, nanti kita beralih ke pembacaan naskahnya untuk tafsir Al-Munir. Udah kejawab dulu Chandra. Maaf, suara antum nggak masuk. Halo, tes. Ya, sip. Enggak, tadi pertanyaan Zaratullah ini kayak belum kejawab. Apa udah? Oh iya, belum terjawab punya Zahratullah ini. Aduh, kasihan sekali ini ya. Mungkin Bang Chandra mau bantu jawab. Ya, saya silakan pemateri dulu ya. Mengapa di sini banyak yang menggunakan tafsir tahlili? Karena tafsir tahlili ini merupakan mempunyai metode susunannya tertib
dan mengikuti susunan sebagaimana dengan dalam mushaf. Dan yang kedua yaitu mudah mengetahui munasabah korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat yang lainnya, dengan ayat yang lainnya. Lalu memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat. Meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. Dan yang keempat itu mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Mungkin itu, atau ada teman-teman yang mau melengkapi, atau Siti Fatimah mungkin mau melengkapi. Boleh dibantu Siti Fatimah dilengkapi atau mungkin cukup? Rasa sih cukup. Oke. Memberikan isyarat cukup ya. Chandra, tadi Chandra mau ditambahkan. Kenapa? Mengapa metode tahlil ini banyak digunakan? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini banyak faktor ya. Pertama kan pembawaan dari si penulis itu sendiri, coraknya maksudnya dari kepribadian gitu. Kemudian dari kebutuhan masyarakat juga pada saat itu, mungkin itu pertimbangannya banyak ya, kenapa beliau maksudnya menulis dari aspek tahlili. Mungkin bisa jadi kebutuhan masyarakat gitu. Kemudian bisa juga dari karakteristik dari si penulis juga gitu, lebih condong lebih menguasai, maksudnya gitu, condong ke penulisan konsep tahlili mungkin gitu. Iya, syukron Bang Salman. Dari yang tadi selain disampaikan oleh Siti Rahayu ya. Syukran. Gimana? Mau dilanjut naskahnya ya, Siti Rahayu? Ya, boleh. Langsung aja. Oke. Di halaman 75. Terlihat ya? Iya. Avanzat ini dari halaman 75 langsung. Coba ke atas dari awal suratnya. Ini yang kemarin. Nah, ini kan dari bahas ya. Terus bawa lagi tuh. Halaman 77. Terus. Pas ayatnya terus. Halaman 7 kalau nggak salah. 77 set, maaf. Ya, coba. Nah, 7 ke atas. Nah, itu dia. Terus. Ya itu. Sifatul mu'minin wa jazaa'ul muttaqin. Nah, dari situ ya baca ayatnya dengan tilawah yang bagus. Ya, siapa yang baca pemakalah ya. Sifatul mu'minina wa jazaa'al muttaqin. Wa jazaa'ul
wa jazaa'ul muttaqin. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Rawahul Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah. 2 rawahul Muslim an Nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca tuh footnote. Footnote itu. Langsung aja halaman berikutnya. Al-Qiraat. Ya. Al-Qiraah. Fihi qiraah Quri'a. Quri'ah. Fihi. Fihi mu Mausulan. sula baya Mausulan biyain. mausulan biyai wahia qiraati Qiraatu Katsir. kasir. Ya. Wabil akhirati qiraah Quri'ah 1 wabil akhirati ba bit baca Bitaskini lamit ta'rif. taskinila mita ta'rif Tarif wa iqraril hamzati hamzah allati ba'daha lil qata'i wa hiya qiraati qiraatul jumhur. qiraatul majhur Jumhur. qiraatul jamhur Jumhur. 2 wabil akhirati bijadafa. Benar nggak Ustadz? Bihadzi Bijadi Wabil akhirati bihazfil hamzati. Bihazfil hamzati. bihazfil hamzati wa naqlil harakati ilal alami ilal lami wa hiya qiraatu warasy warash. Ya. Al-i'rab alif lam mim Ahrufun ahrufun maqta'atun muqatta'atun abaniyatun ghairu mu'rabatin wa kadzalika sairu haruful haja huruful hijai huruful hijai fi au ilasur. Benar gak Ustaz? Zalika suar bacanya. Ya? Suar. Zalika za'a isim isyarah mubni fi maudu rafa Maudhi'i raf'in. maudi rafi wa huwa imamu betada Wa huwa imma mubtada wal kitabu khobar.
wa imama qabrun Imma khabar mubtada khabar muqaddarun. mubtada maqdar muqaddar Ya. taqdirah Takdiruhu wa taqdiruh wa dzalikal kitab wal kitabu bad badalun badalun min dzalika dzalika au atofa atfu bayan. au Atof bayan. atof bayan Ya. la raiba fihi la nafiyah Lil jinsi. lil janasi Jinsi. lil jinsi Ya. wa raiba ismuha benar ya? Ismuhal mansub wa fihi mutlaq ta'allaq bima hadza Zufi kabar takdiroh benar ya Takdiruhu takdiruh kain ya. hudan ima ma Marfu'un marfu'un ala annahu khabar mubtada al qadar muqaddar. qaddar wa taqdiroh huwa hada Huwa huda. huwa huda au Mansubun mansubun ala annahu halam min da'a halun min da au hina al kitabu au minad domir fihi alladzina yu'minuna bima jari sofa lil muttaqina au badala minhum wa imama birraf imami birraf birrafi ala annahu mubtada wa khabar ulaika ala hudan au ala annahu khabar mubtada muqaddar ya benar ya wa taqdiruhu humul ladzina wa ima bin nasbi ala taqdiran ani wa yu'minuna salatihi silatuhu bukan salati silatuhu yu'minuna silatuhu ya. Ulaika ala hudan birraf'i ala annahu mubtada wa ala hudan khabar au khabar alladzina yu'minuna idza ja'ala alladzina yu'minuna mubtada al balaghah Ya, cukup. Balaghah itu kita lewatin nanti aja. Itu kajian nahwu tingkat tinggi itu balaghah. Jadi kita balik lihat lagi yang ke atas. Ya, waktunya tinggal sedikit ya. Ini kajian, ya terima kasih buat pemakalan. Kajiannya tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Beliau dulu menjabat sebagai rektor IAIN ya. Zaman saya kuliah dulu tahun 90-an. Nah, itu rektornya beliau itu.
Jadi tanda tangan ijazah S1 saya, tanda tangannya Pak Quraish Shihab. Masya Allah. Quraish Shihab. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama di era Bapak Soeharto. Ya. Beliau menulis tafsir Al-Misbah, yang artinya pelita atau lampu ya. Nah, ciri khas utama khususiat kajian kitab tafsir beliau yaitu beliau banyak mengkaji aspek semantik dalam tafsir-tafsirnya. Apa sih semantik tuh? Pernah saya bahas belum? Pernah saya jelaskan belum? Semantik itu apa? Nah, itu di grup ada tuh ya. Saya kirim. Ilmu yang membahas atau mengkaji tentang makna-makna di balik sebuah ungkapan. Itu semantik bagian dari kajian ilmu linguistik ya. Jadi kalau anak-anak PBA, jurusan PBA belajar itu, tahu namanya ilmu dalalah wal ma'ajim. Kajian semantik dan leksikologi atau leksikografi. Jadi semantik artinya bukan semakin cantik, bukan. Ya, itu yang ngartiin Chandra yang begitu. Chandra bener ngartinya semantik, semakin cantik. Nah, Itu tafsir apanya? iya, tafsir Al-Chandrawi itu. Ya. Ya. Jadi semantik begini, kalau kita lihat definisinya panjang dan agak membingungkan, saya ambil contoh gampangnya aja lah. Gampangnya begini. Misalnya di rumah saya tulis pengumuman, maaf, kami tidak punya asbak. Kira-kira apa maknanya? Nggak boleh ngerokok. Nah, tuh paham, tukang ngerokok mah paham itu. Ahli hisab, ahli udut paham. Tahu ahli udut ya. Ya, jadi setiap lafaz, setiap kalimat, ya, setiap ungkapan itu ada mempunyai makna yang tersurat, ada juga makna yang tersirat. Nah, gitu ya. Gitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kajian semantik ini membahas makna-makna yang tersirat, bukan hanya yang tersurat, gitu loh. Kayak tadi kan, maaf kami tidak punya asbak. Kalau makna tersuratnya kan apa? Nih tuan rumah kere banget. Asbak aja nggak punya. Asbak aja nggak kuat beli kan gitu ya. Kalau orang pemahamannya dangkal gitu. Asbak aja nggak punya, kere banget. Udah ganti, jangan pakai asbak dah. Tatakan kecil ya, piring kecil sini. Buat abu rokok saya. Bahlul yang gitu tuh. Ya. Tapi kalau makna yang tersirat, orang yang jenius, ya, yang nalarnya jalan, tahu dia, dia mematikan, tuan rumah nggak mengizinkan tamunya merokok. Tuan rumah melarang tamunya merokok. Itu tamu udah ngeluarin Jisamsu dari kantongnya. Jisamsu udah keluar. Sudah ada pengumuman, maaf kami tidak punya asbak. Tuh Jisamsu masuk lagi kantong. Paham berarti dia itu. Ya. Walaupun asem mulutnya ditahan-tahan, dia nggak mau ngerokok di rumah orang lain gitu kan. Karena nggak semua orang itu suka merokok. Kurang lebih begitu contohnya ya. Itulah yang disebut dengan kajian ilmu dalalah wal ma'ajib, kajian makna, semantik dan leksikologi. Jadi memahami, mengkaji makna-makna yang tersirat ya, bukan yang tersurat saja, yang tersirat yang ada di balik sebuah ungkapan, kalimat atau ayat. Ciri khas khususiat dari tafsir Al-Misbah. Bahkan tafsir Al-Misbah itu sudah banyak yang membedah sarjana-sarjana baik di tingkat S1, S2, S3, ada yang dijadikan skripsi, dijadikan tesis, dijadikan disertasi, mengkaji isi kandungan tafsir Al-Misbah. Ya, ada tuh disertasi mahasiswa mengkaji aspek semantiknya itu banyak. Jadi skripsi ada, yang jadi tesis ada. Ya, aspek semantiknya menjadi khususiat dia itu. Kuat di semantiknya, kajian bahasa, jadi mana bahasa. Jadi menunjukkan bahwa sang mufassir ini benar-benar mendalam ilmu nahwu sorobnya, ilmu bahasa Arabnya luar biasa. Ya, saya mah nggak seujung kukunya dibanding beliau. Masya Allah, jauh. Ilmu bahasanya luar biasa. Sampai ke akar-akar kalimat dia tahu. Mana yang biasa, kan memang ya jauh lama di pertengah ya. Jadi saat mufassir itu harus memahami betul ilmu bahasa, nahwu, sorob, dan balaghahnya. Nah itu yang menjadi khususiat tafsir Al-Misbah. Nah kita lihat ini kajian naskahnya, karena Al-Misbah tidak ditulis berbahasa Arab,
Tapi bukan berarti hanya untuk orang Indonesia, tapi dia bisa berlaku untuk semua kalangan. Ya, sama kayak kita pelajari tafsir-tafsir yang ada kan berbahasa Arab, karena penulisnya orang Arab. Tapi kitab-kitab tersebut kan bukan berarti khusus untuk orang Arab. Bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa dimanapun dia berada. Nah, kajian kita karena nggak ada naskah Arabnya, ini aja kita ambil dari Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Ayat pertama dalam surah Al-Baqarah ini, 5 ayat ini sering dibaca nih kalau tahlilan maulidan dibaca nih. Kalau udah dapat berkat pulang dah. Chandra. Sifatul mu'minin wa jazaul muttaqin. Isi kandungannya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini menerangkan tentang sifat-sifat orang mukmin dan balasan bagi orang yang bertakwa. Ya. Alif lam mim. Nah, ini biasanya para mufassir tidak berani menafsirkan. Paling hanya ditulis wallahu a'lam bi muradihi. Wallahu a'lam bi muradihi. Hanya Allah yang Maha mengetahui maksudnya apa nih alif lam mim. Kalau anak Iqra bacanya bukan alif lam mim dia. Alama gitu. Karena dia biasa dikenalkan huruf yang berharokat, bukan nama hurufnya. Ain sin qaf dibacanya asaqo. Alama asaqo. Yasin dibaca yasa. Gitu. Toha, akal toha masih benar itu. Yang repot di surat Maryam itu. Kaf ha ya ain sad dibacanya kah ya aso. Enak banget ya. Nah, itu sedikit kelemahan metode Iqra gitu. Anak terbiasa pada huruf yang berharkat, jadi nggak kenal nama hurufnya. Huruf ain nggak tahu, dia taunya a. Jim nggak tahu, taunya ja. Karena terbiasa dengan huruf yang berharkat. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika kan harusnya artinya itu ya. Tapi dibacanya ini. Inilah kitab. Nah, gitu. Kenapa dibaca ini? Ntar lihat tafsirnya. Inilah kitab suci Al-Quran. La raiba fihi. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu yang bagaimana sih? Nah, sifat-sifatnya gimana sih kriterianya? Nah, dijelaskan oleh ayat berikutnya. Nah, ini namanya tafsir ayat bil ayat. Tafsir ayat bil ayat. Nah, orang yang bertakwa itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Satu ciri-cirinya yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib ya seperti kita beriman kepada Allah. Allah kan gaib, nggak bisa kita lihat. Sekarang ini nggak bisa kita lihat. Tapi insya Allah kita mohon kepada Allah agar di akhirat nanti kita bisa melihat zat Allah yang begitu mulia, begitu agung. Ya, di surat apa tadi? Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ada tuh wajah-wajah manusia yang beriman pada saat itu, pada hari kiamat itu berseri-seri, cerah, cemerlang, berseri-seri, gembira. Ila rabbiha nazirah, karena memandang kepada Tuhan mereka. No. Ulama ahli tafsir mengatakan nanti zat Allah bisa dilihat oleh hamba Allah yang muttaqin, yang beriman. Gaib, kita beriman kepada yang gaib ya seperti malaikat gaib, surga, neraka, akhirat itu gaib semuanya. Ya, kita nggak lihat. Ya. Nikmat kubur, azab kubur gaib, tapi kita yakin itu ada. Jin, setan, dedemit, pocong, kuntilanak, merakayangan, tuyul, nah itu gaib. Kita percaya mereka itu ada. Tapi bukan berarti kita percaya terus jadi pengikut setan. Bukan. Ya, bukan. Percaya kepada jin ada, bahwa jin itu ada. Bukan berarti kita jadi pengikut jin. Bukan. Itu satu cirinya. Yang kedua, wa yuqimunas salata. Mereka mendirikan salat. Nah, itu ciri-ciri muttaqin tadi ya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Tiga tuh ya, tiga. Terus yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Tuh. Keempat, ya, dan juga orang-orang yang beriman kepada yang Allah turunkan
kepadamu, pada engkau Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan juga kepada kitab suci yang diturunkan sebelum kamu, yaitu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Itu semuanya adalah kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dulunya kitab itu benar-benar memang murni wahyu dari Allah, tapi belakangan ya tercampur baur dengan tulisan tangan manusia. Itu sudah nggak murni lagi, sudah nggak asli lagi, karena udah dicampur aduk dengan tulisan-tulisan manusia. Nah, Al-Quran masih murni, Allah jaga kemurniannya. Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan karangan bikinan-bikinan Nabi Muhammad. Bukan. Al-Quran itu adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik maknanya maupun lafaznya, kalimatnya bukan Nabi yang merangkai. Rangkaian kalimatnya Allah yang susun langsung. Nabi hanya menyampaikan. Nabi terima begitu, Nabi sampaikan seperti itu. Lain dengan hadis. Kalau hadis Nabi, kalimatnya Nabi yang merangkai, Nabi yang membuat kalimatnya. Tapi maknanya, inti ilmunya dari Allah. Makanya kalau hadis boleh diriwayatkan secara maknawi. Ya. Boleh secara maknawi walaupun lafaznya beda-beda. Penting maknanya sama, boleh. Tapi kalau Al-Quran wajib diriwayatkan secara lafzi dan maknawi. Baik lafaznya dan maknanya harus sama. Kalau ayat Al-Quran nggak boleh dirubah-rubah. Kalau hadis Nabi, redaksi kalimatnya agak beda-beda dikit, boleh. Karena sering juga kita mendapatkan ada hadis yang sedikit berbeda kalimatnya di kitab Sahih Muslim, beda dengan di kitab Sahih Bukhari, tapi inti ajarannya sama. Maknanya intinya sama. Nah, itu boleh. Karena memang hadis boleh diriwayatkan secara maknawi saja, boleh. Mana tadi? Wa bil akhiratihum yuqinun. Nah, ini ciri yang kelima ya. Dan mereka 5 apa 4? 5. 5 ya. Dan mereka yakin dengan adanya hari akhirat. Gaib tuh akhirat. Jangan dikira nggak ada akhirat, jangan dibilang cuma khayalan. Tuh neneknya Chandra bilang tuh, akhirat itu cuma khayalan. Akhirat cuma dongeng orang-orang terdahulu. Batal tuh imannya tuh nenek-nenek. Hei, Ra, bilangin Ra, nenek-nenek batal imannya tuh kalau dia nggak percaya dengan adanya akhirat. Salah satu rukun iman percaya kepada hari kiamat, adanya akhirat. Kalau dia nggak percaya dengan adanya akhirat, batal imannya. Kudu syahadat lagi tuh. Kalau dia nggak syahadat lagi, nggak perbaiki imannya, mati kafir gitu. Nauzubillah min zalik tuh. Woi, profesor dokter loh gitu-gitu ya. Profesor dokter, wih keren. Beli di mana tuh gelarnya? Udah. Profesor dokter keren tuh. Nggak pakai nyusun disertasi, tesis, udah langsung profesor dokter. Oh hebat Chandra neneknya tuh. Masya Allah. Ya udah. Urusan dia tuh mah. Mau beli di mana kayak Tanah Abang, di pasar Cipulir kayak di mana kita terserah. Kita mah kuliah bener, dapat gelarnya gelar bener kita mah ya. Iya, gelar yang kita sandang tuh benar-benar hasil jerih payah kita, nuntut ilmu, kuliah, bersusah payah, dapatkan gelar. Kita bangga menyandang gelar itu. Lah ini gelar boleh beli. Mana ada kebanggaan. Ada 5 ya, ciri orang muttaqin. Ulaika, mereka itu adalah ala hudan, orang yang berada di atas petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ya, beruntung, sukses. Coba kita lihat tafsirnya. Tadi kajian mana qiraat dulu ya. Terus ke bawah ya, stop. Al-qiraat. Nah, ini ciri khas tafsir Munir gitu, dia menjelaskan juga ada beberapa ikhtilafat, perbedaan-perbedaan dalam qiraat, dalam bacaan, karena banyak macam ragam qiraat ya. Banyak sekali qiraat beredar zaman Nabi itu, banyak macam-macam. Akhirnya menimbulkan sedikit perselisihan di kalangan sahabat. Akhirnya semua ahli qiraat dipanggil oleh Nabi, disuruh baca depan Nabi. Ya, disuruh baca di depan Nabi, dan yang disahkan oleh Nabi, yang diperbolehkan untuk dipakai ada 7 macam qiraat. Nah, itulah sejarahnya, maka disebutnya qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah. Ya, ada apa saja? Bayati, Ras, Hijaz, Nahawan, Sikka, Jiharkah. Ya.
Ya. Sab'ah. Nah, ini ada qiraatnya beda-beda nih. Sini ada kata fihi, la raiba fihi. Quri'a, dibaca, fihi. Oh, hi-nya dibaca panjang juga. Mausulan biyain, disambung dengan huruf ya. Wahia qiraatu Ibnu Katsir. Itulah bacaan Ibnu Katsir. Oh. Jadi Ibnu Katsir dia punya qiraat sendiri, fihi, hi-nya dibacanya panjang. Ya. Kalau kita kan ya, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hi-nya dibaca pendek. Kalau Ibnu Katsir, la zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi hi-nya dibaca panjang juga. Nah, itu perbedaannya gitu. Itu qiraat Ibnu Katsir. Terus ada ayatnya tadi wabil akhirati. Quri'a dibaca wabil akhirati. Bitaskini lamit ta'rif dengan mensukunkan huruf lam ta'rif. Di alif lam yang menunjukkan dia ma'rifah itu namanya lam ta'rif. Sukun lamnya tuh bil wa bil ada lam sukun wa iqraril hamzah allati ba'daha lil qat'i dan menegaskan atau menyatakan huruf hamzah yang ada sesudahnya lil qat'i. Hamzah pakai kotok. Hamzahnya hamzah kotok ya, jadi dibaca. Wabil a, ada a-nya kan hamzah tuh, bukan alif. Wabil akhirati, dia hamzahnya. Lamnya sukun, hamzahnya fathah. Wahia qiraatul jumhur, demikianlah itu bacaan ulama mayoritas. Jadi arti jumhur, kalau antum sering baca kitab ketemu kata jumhur ulama itu artinya mayoritas. Ya, kebanyakan para ulama, sebagian besar ya, mayoritas jumhur namanya. Jadi bacanya gitu. Kita termasuk nih ya, qiraat hafaz kita kan silsilah riwayat qiraat yang kita baca dia orang Indonesia kebanyakan qiraat hafaz dari Asim. Qiraati Hafsin an Asim, Imam Hafaz dari Imam Asim. Tuh. Jadi kita bacanya wabil akhirati hum yuqinun. Nah, ternyata ada juga perbedaan bacaan lain seperti ini nomor 2 nih. Dibacanya wabil akhirati. Nah, gitu. Wabila akhirati bihazfil hamzah dengan menghapus atau membuang huruf hamzah. Wa naqlil harakati ilal lam dan memindahkan huruf harokatnya ke huruf lam tuh. Wahia qiraatu Warsh, itu qiraah bacaan Imam Warsh ya. Qiraat Warsh beda tuh. Jadi dibacanya wabila akhirati. Nah, gitu. Bukan wabil akhirati tapi dibacanya wabila akhirati, wabila jadi bacanya. Wabila akhirati hum yuqinun. Nah, nanti kita kalau jadi makmum, umpama ada imam baca begitu, jangan disalahin. Wah, salah tuh imam baca tuh. Wah, nggak benar tuh, pecat jadi imam. Wah. Bisa jadi dia lebih alim dari kita. Lebih tinggi ilmunya, qiraatnya dari kita. Kita main salahin aja. Kan kecenderungan manusia gitu. Cenderung menyalahkan sesuatu yang berbeda dengan dia kan begitu kan. Bisa jadi itu imam lebih alim ya. Bacanya qiraat lain dia lebih mengerti ilmu qiraatnya. Kan macam-macam qiraat. Ada qiraat Hafaz, qiraat Waras, qiraat Kisai. Nah, qiraat Kisai seperti yang sering saya contohkan tuh pakai imalah semua kan. Pakai imalah dia. Padahal di Quran imalah cuma satu tuh. Bismillahi majreha wa mursaha. Jadi kalau qiraat Kisai, Imam Kisai imalah semua. Chandra baca nih jadi makmum. Wadduha. Gitu kan. Jangan dikira orang Betawi, enggak. Orang Betawi ngomongnya semua mau kemana ente. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu qiraat Kisai imalah ya. Nah, gitu ya. Jadi kita jangan heran dengan perbedaan-perbedaan yang kita temukan baik di dalam kehidupan bermasyarakat, beragama di masyarakat. Nah, jadi tiap-tiap orang itu punya pendapat, punya keahlian sendiri yang kita nggak tahu. Lanjut, al-i'rab. Nah, ini ada kajian i'rabnya nih. Ada kajian i'rab. I'rab itu apa sih? Nah, kalau yang belum tahu i'rab itu jabatan kata, gitu aja lah. Jabatan kata, posisi ya jabatan kata dalam kalimat sebagai apa. Kalau di bahasa Indonesia kan ada sepok ya. Sepok.
subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu jabatan kata itu. Kita lihat kata mufassir di sini. Alif lam mim. Ahrufun muqatta'atun mabniyatun ghairu mu'rabatin. Alif lam mim adalah huruf-huruf yang terpotong-potong. Muqatta'ah. Huruf yang terputus-putus, mabniyah, dan dia mabni. Ghairu mu'rab, tidak bisa di-i'rab. Nah, jadi huruf-huruf yang ada di awal-awal surat itu semuanya mabni, tidak bisa di-i'rab. Maka zalika, demikian juga sa'iru hurufil hijai, semua huruf-huruf hijaiyah fi awailis suwar, di awal-awal surat-surat. Alif lam mim, ada toha, yasin, ain, sin, qaf, apalagi kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, itu semuanya mabni, tidak bisa di-i'rab. Zalika, za itu isim isyarah. Mabni juga dia, mabni. Fi maudhi'i rab'in. Ya, mabni, dia tidak bisa diistiqoqkan. Jadi za tetap za, tidak jadi zuzi, tidak, itu lain lagi. Itu yang wal khamsah. Dia pada posisinya rafa. Wa huwa, dan zalika itu posisinya jabatannya bisa sebagai mubtada, wal kitabu khobaruhu, dan kitabnya sebagai khobarnya. Jadi ada jumlah ismiyah dalam bahasa Arab yang komponennya adalah mubtada dan khobar. Mubtada itu subjek, itu aja gampang. Mubtada itu subjek, khobar predikat. Ya. Jadi zalika itu sebagai mubtada, al-kitabu sebagai khobar. Nah, gitu. Jadi begitu. Tapi ada juga yang mengatakan wa imma khobar mubtada muqaddar, atau kitab itu bisa dikatakan sebagai khobar mubtada yang muqaddar, yang perkiraan. Artinya begini, wa takdiruhu, perkiraannya, huwa zalikal kitab. Dia itu adalah kitab suci Al-Quran. Nah, jadi ada mubtada yang muqaddar. Muqaddar itu perkiraan, duga-dugaan. Wal kitabu badal, ada juga yang mengatakan i'rabnya, kedudukan Alkitab itu dalam kalimat sebagai badal. Badal itu artinya pengganti. Ya, pengganti. Misalkan kita bilang gini, nah, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, memantau pelaksanaan PPKM di lapangan. Nah, umpama nih, PPKM, habis PPKM terada biologi, matematika, IPA, IPS, nah ada semua. Kalau dulu kan namanya PSBB. Zaman kita sekolah dulu ada PSPB. PSPB terus ganti jadi PSBB. Nah, sekarang PPKM ganti. Nah, habis PPKM Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PS. Nah, ada semua ntar tuh. Contoh badal gitu. Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Nah, Bapak Anies Baswedan itu badal disebutnya. Boleh disebut, boleh enggak? Ya. Kalau enggak disebut pun kita udah maklum, udah tahu bahwa Gubernur DKI adalah Anies Baswedan. Gitu. Nah, itu badal gitu. Badal kul min kul. Min zalika. Jadi badal dari zalika. Di Alkitab dianggapnya badal dari zalika. Au atfu bayan, atau juga ataf bayan, ataf yang menjelaskan. Jadi ada wawu sebetulnya zalika wal kitabu ataf bayan. La raiba fihi. La telaknya la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi artinya meniadakan segala jenis. Meniadakan segala macam jenis. Seperti kalimat tauhid, la ilaha, selalu mansub tuh. Isim yang ada setelah la nafiyah lil jinsi itu harus mansub dengan tandanya harakatnya fathah. La ilaha, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah. La raiba, harus mansub tuh. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Nah, itu la nafiyah lil jinsi namanya. Wa raiba, dan kata raiba itu adalah ismuha, sebagai isimnya, isim dari la nafiyah tadi. Ya, al mansub, dan dia harus mansub. Enggak boleh la raibu atau la raibi, tapi harus mansub, bacanya la raiba. Fihi, nah ini muta'alliqun bi mahzuf. Ini berkaitan dengan sesuatu yang mahzuf, yang dihapus, yaitu khobar. Khobarnya dihapus. Takdiruhu kainun. Nah,
Jadi fihi kainun atau kainun fihi. Nah, gitu. Jadi zalikal kitabu kainun la raiba kainun fihi. Nah, gitu. La raiba kainun fihi. Tidak ada keraguan yang nampak yang berwujud fihi di dalamnya. Kainun artinya ada atau berwujud, ya. Jadi kainun itu takdiran. Lapas kainun itu muqaddaran, takdiruhu, perkiraannya, ya. Hudan, petunjuk. Imma marfu, bisa juga dia berposisi sebagai marfu ala annahu khobar mubtada muqaddaran, bahasanya dia adalah khobar dari mubtada yang muqaddar. Jadi mubtada dan khobar itu posisinya sama-sama marfu. Nah, ini Syekh Wahbah Zuhaili di paragraf ini membeberkan bermacam-macam pendapat ahli tafsir yang lain. Jadi ada yang mengatakan sebagai khobar, ada yang mengatakan sebagai badal, ada yang mengatakan sebagai hal, ya. Wa takdiruhu huwa hudan. Nah, jadi takdirnya, perkiraannya, kalimatnya adalah huwa hudan. Yaitu adalah petunjuk. Nah, gitu. Huwa maksudnya adalah Al-Quran. Huwa hudan. Nah, itu huwanya itu takdiran, qaddaran, ya, perkiraan. Au mansub, ada juga mengatakan dia mansub posisinya. I'rabnya mansub ala annahu hal. Jadi sebagai hal. Hal itu adalah keadaan, ya, menerangkan keadaan seseorang ketika terjadi suatu perubahan. Ada yang dapat tahu hal itu? Belajar hal nggak dalam kaidah bahasa? Saya contohkan gini. Chandra pergi ke sekolah jalan kaki. Nah, jalan kaki itu sebutnya hal dalam bahasa Arab. Menerangkan bagaimana Chandra sampai ke sekolah. Kalau bahasa Arabnya zahaba Chandra ilal madrasah masyian. Nah, masyian itu disebutnya hal. Chandra pergi ke sekolah jalan kaki. Nah, itu hal, menerangkan bagaimana Chandra jalan ke sekolah. Nah, itu hal, ya, dalam bahasa Arab. Jadi ada yang mengatakan hudan di sini sebagai hal. Posisi i'rabnya sebagai hal karena dia mansub, ya. Mansub min za, dari zalika tadi, au min alkitab, atau hal dari alkitab, au minad domir fihi, atau dari domir fihi. Jadi hal dari Al-Quran. Jadi inilah kitab suci Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk. Nah, kata hudan itu berposisi sebagai hal, menerangkan keadaan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, gitu, ya. Lanjut, allazina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman. Imma bil jarri sifatun lil muttaqin au badal minhum. Ya. Maghrib, ya. Sedikit lagi. Allazina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, ini posisi i'rabnya kalimat ini ada yang mengatakan jar majrur, ya. Majrur sebagai sifatun, kata sifat dari lil muttaqin. Lil muttaqin kan ada li itu, ya. Dia majrur dengan huruf lam, ya, li lil muttaqin. Kata muttaqin posisinya majrur. Nah, kata allazina yu'minuna itu jadi sifat dari muttaqin. Jadi mengikuti mausufnya. Naat ngikutin man'ut. Jadi sama-sama posisi majrur. Jadi allazina yu'minuna posisi majrur karena dia menjadi sifat dari lil muttaqin. Au badal minhum, atau juga pendapat mufassir lain mengatakan itu badal. Badal dari muttaqin. Tuh, sama kayak tadi, kan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, tuh, jadi badal. Wa imma birrafi, ada juga yang mengatakan rafa ala annahu mubtada. Jadi mubtada dianggapnya itu rafa karena mubtada awal kalimat lagi. Ya, awal kalimat lagi itu allazina yu'minuna itu jadi mubtada awal kalimat. Wa khobaruhu, dan khobarnya ulaika ala hudan. Itu khobarnya. Jadi kalimat ulaika ala hudan berposisi sebagai khobar. Au ala annahu khobar mubtada muqaddar, atau dia bahwasanya dia merupakan khobar dari mubtada yang muqaddar. Mubtada yang diperkira-kirakan. Wa takdiruhu humul lazina. Takdiruhu perkiraannya adalah humul lazina. Mereka itu adalah orang-orang yang. Nah, ada humnya di situ. Ya, humul lazina ada humnya. Wa imma bin nasbi, ada juga yang mengatakan mufassir itu posisinya nasab, mansub ala takdir
dengan perkiraan a'ni, ada kalimat a'ni yang diselipkan di situ. A'ni artinya yang saya maksud. A'ni yu'minun, ya, a'ni. Wa yu'minun dan lafaz yu'minun itu sebagai silah. Nyala. Silah dari yu'minun. Yu'minun silah dari allazina. Jadi allazina itu kan isim mausul. Nah, setelah isim mausul ada kata itu disebutnya silah. Nah, lagi ulaika ala hudan, mereka itu berada di atas petunjuk. Rafi. Nah, ini posisinya rafa ala annahu mubtada. Nah, jadi mubtada lagi dia di awal kalimat. Dia rafa. Wa ala hudan sebagai khobarnya. Jadi ala ulaika itu mubtada, ala hudan itu sebagai khobar. Au khobar allazina yu'minuna, atau khobar dari allazina yu'minuna. Itu allazina yu'minuna sebagai mubtada, ulaika ala hudan sebagai khobar. Nah, jadi banyak pendapat mufasir disatukan di sini. Iza ja'ala allazina yu'minuna mubtadaan. Apabila kalimat allazina yu'minuna dijadikan mubtada, maka ulaika ala hudannya itu sebagai khobar. Nah, gitu. Jadi ada kalimat yang berposisi sebagai mubtada dan kalimat yang berposisi sebagai khobar. Sampai situ aja dulu ya, udah maghrib. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya ada cukup, atau saya kembalikan dulu deh ke pihak yang berwajib. Silakan ke pihak berwajib. Salman. Oke, baik. Terima kasih pemakalah tadi atas penyampaiannya. Kedua pemakalah ya, Saudari Siti Rahayu dan Siti Fatimah. Dan tentu tadi dibahas secara luas oleh dosen pengampu Taufik. Adapun agenda kita yang terakhir yaitu penutup, dikarenakan waktu sudah masuki azan maghrib. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada sore menjelang malam ini dengan sama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada satu pertemuan lagi minggu depan. Itu saya beri kesempatan bagi yang belum mempresentasikan makalah. Minggu lalu pun kayaknya pemakalah cuma satu ya. Lalu yang Pak Ilyas dengan siapa waktu itu, Pak Ilyas? Ini aja deh. Nggak ingat siapa yang sudah dan siapa yang belum. Yang merasa belum, saya beri kesempatan minggu depan. Nanti materinya saya kasih. Ya, materinya saya kasih. Langsung kajian tafsir dan langsung kajian kitab aja. Ya. Siapa yang kira-kira yang belum, nanti ini aja langsung aja melaporkan diri di grup. Boleh di grup. Kalau di grup malu melaporkannya, ya udah japri saya aja. Takutnya malu. Wah, belum presentasi diem-diem baik. Diem-diem baik, ngopi apa ngopi gitu. Ya, kalau mengakuinya di grup malu, udah japri aja lah yang merasa belum gitu ya. Jangan, tetap catatannya ada di saya gitu. Catatannya ada di saya, jangan sampai nanti diem-diem aja nggak ikut presentasi, tahu-tahu tidak layak ikut ujian karena nggak cukup syarat untuk ikut ujian, harus presentasi makalah. Tahu-tahu ikut ujian nilainya nggak keluar, kan sayang, kasihan. Oke, itu aja ya. Jadi langsung japri saya aja yang merasa belum ikut presentasi makalah. Nanti saya kasih kesempatan satu lagi pertemuan minggu depan. Baik, ini saja. Silakan kalian kalau masih mau lanjut di Dumai. Saya pamit live duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.